Muter pun sih drop. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sallallahu alaihi wa sadaka rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas sabirin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wa hadirat ikhwan fillah sidang jamaah memperci yang sebenarnya alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini karena melaksanakan dua hal, mengawinkan tradisi dengan agama. Kenapa saya mengatakan mengawinkan tradisi dengan agama? Di Nahdlatul Ulama itu ada istilah Islamisasi adat. Jadi bukan menghilangkan tradisi, tapi mengislamkan. Dulu orang pakai istilah macera. Kalau diislamkan kita pakai istilah syukuran. Jadi aja atau maka ada macera lah, tapi syukuran pindah rumah. Aja atau maka ada macera watang, tapi syukuran 7 bulanan. Jadi mengislamkan adat. Karena sebenarnya Rasulullah itu tidak menghilangkan tradisi. Dulu sebelum ajaran Islam, ketika orang menyembelih binatang dari rumah Girimanyu, darahnya itu ditadah, kemudian dicampur dengan air, kemudian dinyalakan api di atasnya, kemudian disimpan dalam bejana yang tembus seperti kaca, sehingga pantulannya itu memberikan hiasan. Setelah Rasulullah datang, itu tidak dihilangkan, cuma darah yang najis itu dia ganti dengan safaran, tetap warnanya merah dan bercampur dengan air, tidak menghilangkan hiasannya, tapi menghilangkan najisnya. Jadi begitulah Rasulullah menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi masyarakat yang tidak dihilangkan. Ada beberapa memang yang dihilangkan karena bertentangan dengan agama. Jadi mampaci sebenarnya ini adalah masuk dalam tafaul senungan. Biar Nabi tak nabuilah dan masuk senungan. Anak Nabi SAW yuhibbut tafaul, kata Aisyah. Rasulullah itu sangat suka dengan tafaul. Makanya dalam akikah itu banyak tafaul. Saya pernah mengikuti kajiannya Guru Tasir Muhammad Nur di Jiran. Dia membahas tentang akikah, bahwa ketika orang mengakikah anaknya dengan kambing, itu tulangnya tidak boleh dipotong. Jadi tulang binatang tidak akikah itu tidak boleh dipotong. Kenapa? Supaya tulang anakmu itu tidak patah hingga dia meninggal. Masaklah dengan masakan yang manis, dengan bumbu yang manis, supaya anakmu itu semua orang cinta kepadanya, tidak benci. Itu kemudian ketika melaksanakan akikah, jangan panggil orang untuk memakan, tapi engkau bagi dan sedekahkan dalam keadaan masak, sudah dimasak, supaya anakmu itu murah rezeki. Istilahnya ini aja mutarima pas solo. Kalau itu mutarima pas solo kau mahakika, kau insya Allah anakmu pasti boleh ada. Dia yang akan sekolahkan diri. Rezekinya itu akan cukup, dan engkau tidak susah mencarikan pekerjaan, karena pekerjaan yang akan menghiburi. Itu penjelasan beliau luar biasa. Jadi makanya, tapi kita sama sebaliknya. Ini yang menjadi besar. Kemudian mampaci sebenarnya
biasa kepenjelasan na guru tadi aja belum Yusuf tadi si Dendre pernah bersurat langsung ke Mufti Mesir mempertanyakan tentang paci. Ternyata Mufti Mesir itu membahas penjelasannya guru tadi. Mufti Mesir itu mengatakan Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah itu belum sepenuhnya pernikahan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Karena Nabi kan belum diangkat menjadi rasul pada saat menikah dengan Khadijah karena umurnya 25. Sedangkan umur Nabi menjadi rasul adalah di umur 40 tahun. Berarti pernikahan Rasulullah dengan Khadijah menurut guru Takalisi Dendre itu masih mengambil tradisi-tradisi Nabi sebelumnya. Tentang masalah tradisi mapaci, ternyata angka 2 yang sering dipakai daun pacar ya Nabi dipakai paci, yang kedua sabuk kelapa. Di India itu pakai sabuk kelapa. Kenapa? Karena hanya 2 ini tumbuhan yang tidak bisa cepat hilang warnanya ketika darahnya. Artinya itu simbol pesan bahwa supaya cintanya tidak mudah luntur. Itu sebenarnya. Dan itu tapaul. Kenapa ada angka 7? Saya pernah mengkaji angka 7 ini dengan bertanya ke beberapa ulama. Di sini ada Gurunta, mungkin pernah mendapati beberapa penjelasan ulama tentang ini. Ternyata angka 7 itu istimewa, itu pilihan Allah. Dalam satu pekan itu kan 7 hari. Tawaf itu 7 putaran. Anggota sujud itu 7. Sa'i juga itu 7. Kemudian langit dengan tanah itu juga 7 lapis. Ini ada konsep sebenarnya yang kadang orang tidak ingat. Istilahnya angka 7 di orang Bugis Pak dicaroki laki-laki 77. Tapi sebenarnya itu tapaul. Tapi kalau ditarik dalam ranah agama, dalam ilmu hikmah, ternyata angka 7 ini punya nilai khusus dalam agama. Karena itu pilihan Allah. Ini yang makanya saya bilang kalau kita kaji agama dengan pendekatan hikmah itu luar biasa. Makanya orang tua dulu itu istilahnya matandai pahana tapi madodo sekolah. Sehingga semua yang dia lakukan dia kasih makna. Cuma ia nak mau nerima kokoe matandai sekolah tapi kadang madodo di pahana. Sehingga sini kan ada jamaah tahu salah mana. Kan begitu. Kan beda memang. Ya kota matandai pahana itu memang tidak mudah menyalahkan. Makanya ulama itu semakin tinggi ilmunya, semakin mudah dia menerima perbedaan, semakin mudah mengetahui sisi kebenaran di pihak lain. Tapi semakin sempit ilmu itu semakin bahaya. Makanya maka di guru tenang kata uci Indonesia magalat cuma pesara. Apa ya dari apa ada bisa kita tak salah. Ia itu tahu dia magalat apa pesara ni Indonesia masa dia tahu semua. Nah, ini juga memang satu hal yang penting kita pakai dalam kaidah masyarakat kita. Kemudian kenapa yang dipanggil itu orang khusus, tidak semua orang? Karena sebenarnya itu doa. Saya pernah diberitahu guru tak begini, termasuk guru tak mursyid tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari Khalifah Mekah, itu beliau mengatakan begini, tangannya ulama itu punya energi. Makanya jabat tangan dengan Guruta seperti almarhum Guruta Kiai Jadul Rahman Abu Dale, Guruta Saada, Guruta Kiai Haji Sanusi Bajo, itu ada energi. Karena ulama itu tangannya itu punya nur, karena zikir. Sama dengan plastis. Plastis yang sudah dicolokkan ke laptop itu bisa punya Al-Quran 30 juz. Bisa dipindahkan ke laptop hanya karena energi. Tangannya ulama itu ada energi di sini. Kenapa kita mencium tangan ulama? Bukan ustaz kayak saya bukan ulama, ini ustaz ini. Kenapa sisa ustaz ulama itu kadang diminum karena mencari berkah? Karena memang begitu Pak. Sahabat Nabi kan begitu. Abu Hurairah itu mengambil sandalnya Rasulullah, sisa minumannya Rasulullah dia minum. Kenapa? Karena di situ ada berkah. Di sini banyak dari Dede Imam Koso. Guru Kiai Jadul Rahman Abu Dale itu menurut guru saya, karena saya tidak ketemu langsung dengan beliau, dia mengatakan kalau dia makan itu biasa cuma 3 suap baru dia dorong makanannya, orang bagi-bagi itu karena berkah. Jadi memang inilah sebenarnya
yang diinginkan oleh calon mempelai, kenapa diadakan mapaci? Karena meletakkan tangan di situ kemudian kita doakan. Sebenarnya calon pengantin itu harus dikasih tahu, ketika orang meletakkan daun pacar di tangannya, dia berdoa, ya Allah berikanlah aku keberkahan dan berikanlah anak-anakku kelak keberkahan sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada orang ini. Yenar ya seyilawi barakah atau madejene supaya nalingi pengalat ta'ala makor. Itu juga kenapa pengantin baru disuruh secara kubur. Ini penting saya sampaikan. Magi disuruh bertimpa dulu secara kubur. Rata-rata itu di hari kedua. Hari ini misalnya menikah, besok langsung secara makam. Kenapa? Rata-rata pengantin baru tidak berhubungan dengan pasangannya di malam pertama setelah pengantin karena tamunya masih banyak. Kenapa dia di hari kedua harus secara kubur? Karena jangan sampai kau setelah berhubungan baru kau mencari berkah. Sebelum berhubungan dengan pasanganmu, datangi dulu ulama. Karena sesungguhnya makamnya para wali itu dia tidak mati di sisi Allah. Waliullah itu kan tidak mati dan itu akhirat, bahkan bisa memberi rezeki. Kita tahu guru Kiai Muhammad Tahir di Malaysia puluhan tahun meninggalnya, tapi dia memberi saja di Donasan, kemudian dia bisa membangun masjid. Sampai sopirnya kan mengatakan itu orang yang bayar, padahal fotonya guru dia tunjuk 400 saksan yang dia beli, dia yang bayar langsung di Donasan. Sampai-sampai masyarakat di sana dia nanya lupa no isame nasade salah lama ya. Tinggal atau sugi melisan memang kau tinggal nopo. Karena di sini tidak ada orang kaya. Nanti sopir ini naik ke rumah warga makan siang, kemudian dia melihat fotonya guru tadi tempel, dia mengatakan itu yang bayar. Makanya semen itu kan habis. Kalau masyarakat kembali 10 kembali ciki, tapi dia ganti dengan jumlah banyak. Makanya barangkali itu caranya sehingga masjidnya jadi sampai itu luar biasa. Kemudian Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani baru kumpul Martapura yang memberikan bantuan di Palestina itu di Masjidil Aqsa itu sebanyak 1 M. Dan itu diakui oleh Imam Istiqlal Masjidil Aqsa langsung. Dan makanya kemarin kan datang tahun 2010 kemarin datang ke Kalimantan untuk menziarahi beliau. Jadi mengatakan ini wali kutub karena saya ketemu baru 3 bulan yang lalu, padahal dia meninggal sudah puluhan tahun. Itu wali tidak meninggal di sisi Allah. Makanya kalau kita datang ziarah, makanya saya sampaikan kepada calon pengantin ini, setelah pernikahan di sini makamnya guru terdekat Imam Koso. Datang ke guru terdekat Rahman Abodale, bacakan surat Al-Fatihah, baru berdoa. Kita bertawassul, ya Allah berikanlah anak-anak dan keturunanku kelak keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Kan begitu, itu namanya tawassul. Kalau kita minta langsung, hai hajianu atau kianu selamatkan saya, itu tawassul. Dibedakan. Apa bedanya kalau ada orang pindah rumah baru, kalau letak rumah baru lagi puji bola nama keraki buat tadi itu kak kasih dalek mampu wedi nggak mampu lah mampu, itu sama. Tidak ada bedanya. Ini yang harus dipisahkan antara tawassul dengan tawassul. Ini kadang-kadang orang mengatakan kuburiyun. Makanya di Jawa itu setiap malam Jumat kuburan ramai, kuburan para wali. Karena ruhnya memang dikembalikan pada malam Jumat. Itu hadis. Oh, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya Nabi di ziarah makam jam 11 malam sampai menjelang subuh. Pulang dari ziarah makam di subuh Jumat, makanya dia sujud tilawah. Baca Liqamin Tanzilu dengan Al-Insan. Tapi nggak usah kita terlalu begitu, Pak. Ziarah makam jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Insya Allah Pak Hidung juga takut. Kecuali kayak di Jawa itu kan memang sudah terbiasa. Saya itu hanya mendatangi beberapa makam seperti itu. Tapi ternyata betul, Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, ketika imanku lemah, maka saya akan datang ke kuburan dan akan kuat setelah itu. Memang kuat imam Pak kalau datang ke kuburan sendiri tengah malam. Ya, karena kita yakin bahwa kalau ketika aku meninggal seperti ini, kalau datang berombongan siang-siang baru selfie saja begini, ini jadi masalah. Tidak menguatkan iman. Kemudian ini dengar di calon pengantin di dalam ini ya. Sebenarnya yang dia bicara ini calon pengantin. Tapi pengantin lama juga tidak masalah.
Saya pakai bahasa Bugis ya? Ya. Oh iya, Jalomika. Jadi iya sih tongan apa butingan ya Bapak Ibu sekalian, semua masalah pasti ada. Maka di menurut tadi gagal selalu digagal di koran, digagal bulu, digagal kupun, digagal makan, digagal masalah pasti. Ya kau kata maka dari nang kau sisa bapak nari nang kau pengiwasi bapak na. Ya kau tahu taruh na tahu beli si bola wadinin. Salam orang normal pasti masalah. Ya karena sakinah lahir dari situ. Dia mungkin tenang kakak kau dia pura magaru. Kan begitu. Jadi sebenarnya ya kau kemakul recodo itu memang itulah sebenarnya hakikat sakinah. Ya kau pura magaru nak tenang itulah sakinah. Makanya dia itu nama dia makul recodo ko ele. Nanti aja narinig. Sa akin na recodo iko ele atau tanaso. Tapaliki ko sa akin buti paru to ko isa. Kan begitu. Para kumikit-mikit makul yang mereka berarti nama kado ya kau recodo tasimuloso. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan dalam agama. Ketika ada sedikit masalah kembali lagi. Rumah tangga yang tidak ada masalahnya itu jalannya seru-seru saja. Makanya biasa tuh ke rumah tangga mereka mau pengewa, mabija tuh. Ya, sedikit-sedikit rontak biasanya banyak anaknya karena paling sering sakinah. Kan begitu. Ya makanya cuma jangan kelewatan, itu jadi masalah. Kemudian rumah tangga saya katakan tadi pasti ada masalah dan masing-masing beda Pak. Angka tahu makannya denena sabara tapi matuna bacicir. Ada angka matuna makannya denena makannya balikulan Pak Doca. Dan dalam rumah tangga itu pasti ada itu. Jadi bagaimana jurus kita menghadapi tergantung keadaan. Kalau kita buka dalam ilmu psikologi, dalam psikologi Islam itu termasuk Gestalt sebenarnya sudah membahas, tapi itu pun psikologi Islam dia tarik dari situ dengan umum bahwa tipe laki-laki bermacam-macam, begitu juga wanita. Saya amati di pondok Bapak sekalian, ia ke pesantrennya ternyata betul angka memang anak-anak itu tipe Abu Bakar. Tipe Abu Bakar itu dia mau pakai rumah pagi, kalau dikasih masuk bajunya dia tarik keluar, sepatunya tidak diikat talinya, dan itulah dia membuat dia senang. Ada juga anak-anak memang rapi, nanti kita akan ketemukan suami seperti itu. Kalau mau tahu tipe Abu Bakar, simpan pakaian suami di tengah, lipat pakaiannya, susun, simpan di tengah. Kalau yang dia mau ambil yang di tengah itu dia cuma tarik begini, berarti itu tipe Abu Bakar. Kalau dia lepaskan dulu pakaian di atasnya, lipatan di atas baru dia ambil, baru dia kembalikan, berarti itu tipe Utsman. Bisa dikenal itu. Kalau tipe Abu Bakar Pak, tidak usah terlalu rapi, yang penting sudah dicuci aman. Tapi kalau tipe Utsman harus sama, mulai dari topi sampai sandal harus sama warnanya. Tapi pasti juga tipenya begini-begini tangannya. Perempuan senang karena dia pintar memasak, dia yang siram bunga, dia yang menyapu, dia yang pel. Tapi begini, agak lebay. Jadi pilih mana? Ujinya begitu. Dan ini tipe dalam psikologi Pak. Dan dalam ilmu neuroscience sudah disampaikan seperti itu. Makanya dalam rumah tangga kalau ketemu tipe Utsman dengan tipe Abu Bakar pasti selalu bertengkar. Nah sebab ciri itu dimelo manfaat diri, ciri itu dimelo mata. Itu tidak akan ketemu. Makanya harus paham betul. Orang tua dulu kita punya konsep anak pertama ketemu dengan anak kedua. Biasa konsepnya begitu. Padahal tidak selamanya jadi. Tergantung dari tipenya. Makanya saya bilang kalau nanti berumah tangga pasti ada masalah. Jangan takut menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ustaz juga begitu. Aja tak ada orang dengan masalah ustaz yang ketemu masalah. Imam aku toh. Ada semua. Cuma ada yang sampai memukul sampai jangan. Itu dilarang dalam agama. Ini makanya materi urut magampang kunci aku mapangewang. Ia kumanan na ilah kayo mo ang makubani ko makulay. Ia kumanan na makulay ang makukul kalaki. Insya Allah ilah pangewang. Kung kamanan na, cuma kami tumakulay siya cumanan na. Dengan kamakulay manipi timurasi ng panalangan. Pak Marina Minaka. Kung kumumpay timurasi na dinataro rahasya.
Saya pernah dengarkan ceramahnya Guru Tamali Belawa almarhum Himani. Itu dia sampaikan begini. Memang dalam Islam itu ada ulama kita punya kitabnya, namanya fikih anatomi. Saya tidak tahu apa kitab ini masih ada, dan saya pernah dikasih tahu bahwa inilah yang dimiliki ulama dulu, sehingga dia bisa mengetahui sifat seseorang hanya melihat tubuhnya. Ternyata ada. Makanya kata buku ingat atau makalah silasi. Nang kata malampi sina malampa araw na masakit. Ina surut. Yan ang kata mapalisuan niya na japat na mapalisulay ulit kung kagaga na lekod yung maju pa na lang mo patubay mamala. Yan ang kata malampi sino pacaringan. Dan itu ulama dari dulu tampil. Sehingga guru makin iya kau ini dia tak salah nasa tahu maku memang teman-teman tahu maku memang ilau dong kawan, makanya dari situlah fungsi iman. Ya kau makanya ikat pak nanti dia stand menjadi orang baik, tapi ketika iman lepas kembali ke sifat aslinya. Ya nakal urutan kata merani salah dia suami dangkan nakal serko. Iya, dia semerani salah itu dia juga merbicu. Tapi apa tuh situ dan marahnya, dia tahu makai itu matanya kena kelas ini. Iya, iya. Dan ulama kita dulu tahu. Ya makanya dulu tadi sekolah ini nasar. Ada musidangkan sebenarnya. Yang makutan kan kalau makutan agak wajib jamu pemedeci nasanya mudangkan. Apa ini semak dari mudangkan ini makalas. Iya, sebenarnya begitu saja ulama kita dari dulu karena paham ilmunya. Ya ini nak tidak tahu ya, tapi tidak. Karena dia mengatakan orang ini punya potensi untuk melakukan begini. Tapi ketika imannya kuat, dia menjadi baik. Tapi ketika iman lepas, itu jadi masalah. Begitu juga dalam pasangan. Angkanya mantau tahu. Begitu, yang suka selingkuh begini, makanya wanita itu harus tahu. Ini tipe suami sepertinya harus begini. Makanya ibu-ibu ini harus berlaku seperti 4 wanita. Iya. Sebenarnya wanita idaman itu kan cuma 4. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Iya. Sudah bisa dihafal. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Dan memang laki-laki kan syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Ia tuh arwane, syahwatna, hukumi pakitanna 60% itu. Sampai 70 ya itu sih kemakun lagi pada kalingan. Makanya konsep itu sederhana. Iya arwanele namo dia nama geretak punya umi mak bote tetap lagi ya itu konsep iya iya makun lagi dia nama cantik sabara kuna sebab laki-laki ada pada pandangannya. Iya makun lagi iya nama naibote namun nama gertak, ina kedana sayang sudah mati nih itu. Dia memang kedana namun nama gertak, ina jago mu mak bote, makanya teman tetap, ina macam pekawang batu salo, ina laki. Begitu. Makanya semua penjual, mapamulai sigrap, pak baru apan, pak baru dangi, lalu tuh ya rata-rata itu perempuan. Kenapa perempuan? Penjual oli di televisi, iklan oli itu perempuan. Kenapa bukan laki-laki kok oli ini? Begitu. Itu karena laki-laki itu di situ. Makanya wanita harus tahu bahwa suaminya kalau mau tetap cinta, perbaiki penampilan. Hari ini kau nak dari nama belum? Kemana rupanya berdaya pakai? Ya. Bulu mati sambung 4 bulan tiba ada di tornado kemana dipakai incun nama lupa kalau cinta urut tuh serani dan menurun dari sekreti ini yang baik tapi di tengah kata ini yang jadi masalah. Tapi yang dikomelin kau tinggi ya kemudian anak kan di kamu deh kan begitu mau ke pesta luar biasa sampai camini model untuk rumah kita aja. Antara kung kata mampir remote itu diterlampah karena wanita yang ditunggu lama. Laki-laki itu simpel pak, ya nale wajuduna
napasang yung biyak na, nasalip pa muli jasad. Sungko na nagkapisa 5 ko na lang. Selesai. 5 ko na rin jadi, macam ni Ruto naman macam ni. No yo ko boleh ruto camir macam ni sini macam. Menurut foto nanti, may foto kasih ke jeslo naman. Iya. Si Ruto mantu sebenarnya nasi itu dari itu lagi. Rasanya bisa dan memang begitu. Makanya wanita itu kan bahasa Arabnya mar'ah, cermin bahasanya mir'ah. Coba, makanya itu cermin Islam akunre itu sila pesan. Makanya kalau dia ke pengantin itu pasti tasnya besar, sama angka cermin kan. Ya, tapi itulah wanita selalu ingin muncul dengan sempurna. Dan laki-laki harus tahu, memuji wanita itu membuat dia senang. Kita mengalami mabote, matanang niya mana makita. Namun dia nama cantik, itu uni cantik. Aja kita selangnya. Para kung nalabuti mo kung ganun yung talong kilala kamaran, mapalupuran ni napalite, ani napada tikungan niya tao kailangan niya. Napakita siya, uy, wasa nangyari ka na, darap mo maliyo yun. Kaya kung magkalaki, ganyan kumudili mo papada ni karong niya, masula pa ang para. Yeah. Dan ibu-ibu harus tahu, laki-laki itu pantang mengatakan engkau cantik. Ini itu nanti kecuali tahu si cewek. Namun dia cantik, oh cantik. Begitu. Tapi setelah sudah menikah pantang dia mengatakan cantik. Makanya ukuran 5 balon ini kita pelaki tak pajai, kita foto bawahnya dia tanam kata kirinya. Dia akan suki itu. Kalau laki-laki begitu pantang dia mengatakan cantik. Tapi perempuan harus tahu. Jadi ya Pak ya di rumah tangga 1 bulan pertama aman, 2 bulan pertama aman, 3 bulan baru muncul sifat asli. Iya, 1 bulan pertama masih saling memaafkan, masih sayang Padahal si cewek mau kita maka bahasa itu abang beli kaki saya nasi goreng apa pulang nasi goreng Jakarta bagaimana perusahaan saya Pak sisa napura apa ini medali marat tapi nak pegawai bank masuk dia. Iya. Dan itu memang sifat begitu. Makanya perempuan harus tahu aja takkan maju anak laki tidak. Tapi insya Allah laki-laki itu kalau kita selalu doakan, karena ingat keberhasilan suami ada pada istri. Saya pernah dikasih wasiat sama beruntang. Nah, kau berdoa 3 kali. 1 kali saja istrimu mengangkat tangannya, itu lebih cepat diijabah daripada doa 3 kali. Itu pesan beliau. Dan saya amati ternyata betul. Coba kita perhatikan. Soeharto orang hebat. Tapi ketika Ibu Tin wafat, coba lihat. Selesai. Habibie. Ketika Ibu Ainun wafat, Lasi sindrom, tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu pelajaran. Seorang pemimpin yang hebat, lihat siapa yang ada di samping. Dan ini yang kadang orang lupakan. Kadang-kadang kamakun dari Pak, saya biasa dikasih tahu sama ibu-ibu, Pak Ustaz, ini saya suamiku tidak sholat. Saya bilang kalau suami kita tidak sholat, kita yang bodoh. Karena doa tak yang dijawab, kenapa tidak doakan? Jangan mengeluh. Minta kepada Allah, di sujud terakhir minta. Itu dimudahkan. Karena kita doa lagi mustajab. Apalagi kalau pada saat hamil, luar biasa. Makanya kalau ada ibu-ibu hamil, titip doa sama dia. Saya sering menitip doa itu. Saya itu Pak, terus terang, jarang sekali berdoa. Saya itu titip doa kepada 3 orang. Yang pertama ke ibu, yang kedua ke istri, kemudian yang ketiga ke ulama. Di mana-mana kalau ketemu ulama, mulut tak dijawab. Kalau saya ketemu, pasti minta didoakan. Cuma biasa buka songkok kemudian minta untuk ditiup, minta berkahnya. Mulut tak habis puan, maka kalau saya ke sana pasti minta untuk didoakan.
Kalau datang ke satu kampung yang ke Ciburun atau Pantai Tekor pasti saya singgah. Sesibuk apapun Pak, saya pasti singgah kalau ke sini. Kecuali lupa betul. Saya singgah di makam Guru Kakek Abdul Rahman Amudal. Karena ia pesuruh Guru Tak Kiai Abdul Rahman Amudal itu pimpinan pondok yang saya tempati. Dan dia mengangkat saya sebagai anaknya. Itu Kiai Haji Badruddin Sukar almarhum. Karena memang wasiatnya Guru Tak katanya pada sebelum dia hidup. Maka dari Guru saya kumpulnya mati-mati kumaji sama dia yang tadi Patahudin ada yang musuh pesuruh. Dan ternyata betul ada pada waktu itu. Saya tanya itu di pondok, duduk-duduk di gazebo di pondok itu, saya bertiga dengan anaknya. Saya tanya, Pak Kiai, apa keistimewaannya Guru Kiai Abdul Rahman Amudal yang sebab ini pesuruh? Ada nasi Guru Tak. Dia itu Guru Kiai Abdul Rahman Amudal wanita. Ketika saya letakkan di lahan, pas saya lepaskan, itu tak dia memang bisa nama wanita. Itu ketemu. Kalau sampur mampamula ko bagian ulu nalang tangan di garis. Makanya saya hanya buka pengikatnya di kepalanya, kemudian saya suruh tidur karena itu sudah tidak di sini. Kamu yang sawampe tapi ini kan adalah tunai. Itu sebenarnya mengatakan itu adalah wali dan bukan wali sembarang. Makanya saya kira itu Guru Tak luar biasa. Jadi, makanya rugi kini tahu orang baru kalau tidak mengambil berkah dia tidak meninggal. Datangi kuburnya, bacakan surat Al-Fatihah, kemudian minta kepada Allah supaya diberikan keberkahan anak-anak dan keturunan kita. Kenapa ulama dimakamkan di dekat pondoknya, dekat masjidnya, supaya tidak mudah berziarah. Dan intinya sebelum memasukkan anak di Mangkosok, titip dulu di sini, bawa, suruh bacakan Fatihah Guru Tak. Baru titipkan, ya Allah berikan keberkahan anak ini yang menuntut ilmu di sini, sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama. Itu saja. Itu penting. Kemudian saya lanjutkan. Jadi sebenarnya rumah tangga itu begitu Pak. Dia nggak ada tahu suku itu rumah tangga pasti. Jadi tapi pasti ada titik temunya. Dia nemu isi salamat taruh. Pasti kena sirutu. Cuma ulama kita selalu mengatakan kalau mau aman ya kau kecil di mana nak amak koko. Kemana nak laki ya amak kau di garis tadi tak pergi uang. Yang kemana nak bayi ya amak kau di laki dia tak pergi waktu. Yang kemana nak bayi tanah pakai mati tajam mulai ditutup-tutupannya. Kan begitu. Kuncinya kan cuma itu. Makanya tapi salah satu tanda waliullah kata Guru Tak, ulama itu kalau sudah diperintah sama istrinya berarti dia sudah wali. Saya kira begitu. Kalau sudah ada ustaz itu belum tunduk sama istrinya, dia belum wali. Ternyata wali. Tapi yang diperintahnya ke benena itu sudah wali. Jadi ternyata istri itu luar biasa pengaruhnya. Bisa. Guru Tak Kimuin itu kalau ke Makassar istrinya duduk di depan, dia yang di tengah. Kalau ada tamu itu istrinya langsung duduk baru dia. Saya pernah dapat itu satu peristiwa besar ketika Nandri Arti Bolan malu itu udah pulang. Guru Tak itu disuruh sama istrinya, Pak Deni ada nasi Guru Tak itu Pak Deni disuruh kada Pak Deni dulu karena ini sudah menyala api, maka Guru Tak ikut Pak Deni. Ternyata istrinya Guru Tak itu coba meludah, langsung mati itu api. Jadi ternyata istri itu luar biasa. Makanya istri itu doanya mustajabah. Makanya ibu-ibu ini penting, saya kasih resep. Di sujud terakhir dalam sholat itu berdoa, doakan suami. Itu intinya. Biarkan suami bekerja, kita yang banyak berdoa. Ada na lihatin, Pak ni kata tu makun ray di seman urusan atau gara-gara HP. Sangkayaan mau padiwatan yan ako Boni. Mapadiulo na yan ako Kalimantan. Mapadiuto na yan ako Surabaya. Ang kayaan nasa Makin Baru Pamani. Padahal laki-laki yang gambar-gambar dulu. Iya, karena media sosial.
Makanya Profesor Dr. Nasir itu mengatakan begini, mestinya handphone itu dimatikan jam 8 malam sampai jam 10 supaya ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Sekarang kan sudah tidak ada, Pak. Istri tidak bisa berkomunikasi dengan suami gara-gara HP. Anak tidak berkomunikasi dengan orang tua gara-gara HP. Coba lihat sekarang, anaknya main game, istrinya main Facebook, suaminya di YouTube. Satu rumah tidak pernah bicara. Masuk ke kamar, satu menghadap ke selatan main YouTube, satu menghadap ke utara main game. Tidak pernah ngomong sampai itu gara-gara handphone. Sehingga tidak ada ikatan batin anak orang tua gara-gara ini. Makanya berkata magi anakku dia memang kali ngambil sana orang tua kemari anakku dia memang kali kau kagak Quran karena memang tidak ada ikatan batin. Maka satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan dia. Termasuk kalau pengantin, jangan tinggalkan dia. Yang pertama, sesekali mandi bersamaan di dalam kamar mandi dengan pasangan. Itu sunnah. Kenapa Aisyah sangat tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah? Itu karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Sudah pernah diperhatikan kamu? Yang kedua, sesekali makan satu piring berdua. Satu piring berdua. Sesekali makan. Jangan malu dengan ini. Karena di sini ada berkah. Sisa suami, saya pernah dapat ilmu dari Golota, itu Kiai Khalid Hasan di Jombang. Beliau sampaikan begitu. Subuh Jumat pertama setiap bulan atau subuh Jumat terakhir setiap bulan, antara itu. Kalau subuh Jumat pertama, kalau bukan di situ subuh Jumat terakhir setiap bulan, bikinkan air panas atau susu, kemudian aduk mengikuti arah tawaf, bacakan inna sama, baru kasih minuman itu, kemudian dia minum, sisanya tidak minum dalam membaca sholawat. Tidak ada orang yang diceraikan oleh suami yang melakukan itu. Lakukan setiap bulan. Apakah Jumat terakhir atau Jumat pertama setiap bulan? Tapi itu subuh Jumat. Jadi Jumat pagi bikinkan. Jadi aduk mengikuti arah tawaf, berlawanan dengan jarak jam. Bacakan inna sama. Kemudian ada sisanya kita minum. Perempuan yang minum sisanya. Bacakan sholawat kemudian minum. Insya Allah tidak akan diceraikan. Ini yang makanya laki-laki kalau mau aman habiskan kopinya kalau sudah minum. Apa mana ya? Kamu aman. Bocor soalnya. Bocor soal. Dan ternyata memang betul Pak. Ulama kita itu yang menganjurkan. Yang kalau dalam tasawuf itu mandi 9. Ini yang Kiai Muhammad Abdul Ghani berusaha kumpul Martapura itu mewasiatkan kali. Saya dapat ijazah mandi 9 itu dari guru tasawuf di Aceh. Jadi dia ijazahkan itu mandi hari Jumat. Saya sampaikan termasuk orang yang tidak punya keturunan itu diminta untuk mandi 9. Itu mandi 9 itu dia hari Jumat. Kalau sudah mandi sunnah Jumat kita perlu sempurna, baru mengambil air, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru bikin pakai hidung. Kemudian disiram di bagian kepala. Baru baik ambil lagi, baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, baru itu pakai hidung. Baru siram sebelah kanan. Baru ya Rahim sebelah kiri. Itu diulang sampai 3 kali. Makanya dikatakan mandi 9. Baru ditutup la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wala quwwata illa billah. Dibaca 9 kali baru itu pakai hidung, baru disiram ke seluruh tubuh. Itu ilmu hitam tidak akan masuk. Jin juga tidak akan masuk. Kalau ada anak-anak biasa kerasukan, suruh lakukan, tidak akan kerasukan. Tidak usah dirukyah. Itu yang paling cepat. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang bercerai dengan pasangannya yang mengamalkan itu. Termasuk orang yang lama syahwat, suruh amalkannya. Cuma 9. Tapi obat lama syahwat itu yang paling bagus adalah garam. Sedekahnya yang terakhir. Sebelum makan garam sedikit, garam halus. Setelah makan garam halus sedikit. Itu pasti cerdas,
yang kedua tidak akan lama syahwat, yang ketiga tidak akan keracunan makanan. Itu kan sedekahnya yang Ibrahim. Ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh hamba, mulai dari yang ada saat sekarang ini sampai dunia kiamat. Allah mengatakan engkau tidak mampu Ibrahim, yang mereka mengatakan engkau bisa memberi aku itu. Maka ini diperintahkan mereka Jibril masuk ke dalam surga untuk mengambil satu genggam kapur, kemudian itu dan ditaburkan ke laut, dan itu menjadi garam. Makanya tidak ada orang yang dunia ini tidak makan garam. Itu sedekahnya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, makanya dari kitab ini, siapa yang makan sedekahku sebelum memakan makanannya, maka pasti cerdas. Jadi kalau ada anak kita kalau mau cerdas, suruh makan garam sedikit sebelum makan. Makanya anak-anak di Jawa itu kan begitu. Kalau sudah ambil piring, itu ada garam halus. Dia sudah di tangan, kemudian dia tempelkan saja di tangan itu baru dia makan garam. Dan ternyata dalam ilmu medis, kelebihannya garam itu tidak akan kena keracunan makanan, karena itu ion asli. Itu kelebihannya. Ini sudah dalam medis, sudah diteliti. Kemudian yang ketiga tidak akan lama syahwat. Kemudian Sayyidina Ali pernah menyampaikan begini, Rasulullah mengajarkan dua mandi junub, dua tata cara. Ini yang pertama berwudu sempurna, yang kedua berwudu tidak sempurna. Berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kaki. Kaki pada saat mandi tidak menggerakkan kaki. Nanti selesai mandi baru mencuci kaki. Itu tata cara mandi junubnya laki-laki. Yang berwudu sempurna itu untuk perempuan. Itu kata Sayyidina Ali. Karena orang yang mandi junub tidak berwudu sempurna, tidak menggerakkan kaki pada saat mandi junub, nanti selesai baru dia mencuci kakinya, maka dia tidak akan lemas syahwat. Itu hikmah. Kenapa ada dua cara itu? Saya dulu cuma mengatakan, oh ada dua cara, tapi tidak tahu hikmahnya. Ternyata ada buku saya baca itu, ternyata Sayyidina Ali mengatakan bahwa hikmah mandi junub untuk laki-laki yang tidak membasuh kakinya itu tidak akan lemas syahwat. Jadi sisa memang kita biasa mengatakan, oh ini untuk bisa dipakai dua-duanya, berwudu sempurna dan yang tidak. Ternyata untuk perempuan yang berwudu sempurna, untuk laki-laki tidak. Ini itu karena masih bersambung. Kemudian yang penting yang ketiga yang penting saya sampaikan juga, ini tadi tata cara mandi dalam rumah tangga itu. Sebenarnya saya buka di kitabnya Imam Sarmuji, ada 27 perbuatan yang menolak rezeki. Makanya dalam rumah tangga hati-hati dengannya. Ini yang sering kita anukan. Bahkan Hadratus Sufyan Hasyim Asy'ari itu menulis dalam kitabnya ada 8, tapi Imam Sarmuji itu 27. Termasuk sandar di daun pintu, jangan sandar. Itu menolak rezeki 40 hari. Orang tua dulu mengatakan pemali, laki-laki pemali. Ternyata bahayanya dua. Sandar di daun pintu itu mudah kena penyakit. Kalau dia kena penyakit kerasukan, itu paling susah dirukyah. Kemudian menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Ini pantangan juga. Aja tak dulu kan mau dipakai. Biasanya kan begitu. HP diambil, terus begini. Atau kacamata ditarik bagi baru ini. Perempuan paling sering. Makurai. Dastarna, narekong ke kaca. Cakirin ala panau dastarna datang. Itu pantangan. Imam Sarmuji itu menyampaikan. Jadi makanya kalau kata dulu pemali tau. Pemali sebenarnya itu ada bahayanya, tapi tidak berdosa. Dia cuma dosa bertiga, tapi ada dampak negatifnya. Jadi dia nak kena makruh, dia tolak kena haram. Kalimat yang paling sederhana pemali. Tadi jadi pakai menggunakan sisir patah. Dari segi majaka iro ang kahisinya polo. Jangan. Biasa itu. Yang paling parah itu bagi yang sudah dipakai. Kung kalau jual itu ilunung, maka lagi ini sesak kembali. Nah, pero yang dulu kan. Pesan Imam Sarmuji, jangan sekali-kali pakai mencari rezeki karena tidak berhasil.
tidak bakalan berhasil. Engkau itu yang dipurai pakai, diluduk, napia dulu kan dengan alasan ini sesak aja. Biasa. Kemudian menyapu di malam hari. Pasar lima kumulai kuliah. Makanya orang tua dulu, termasuk guru saya itu di Aceh, dia mengatakan kalau ada sapu kalau malam, dia mengatakan jangan sapu nak, kasih pinggir saja. Berarti masa kerja suruh mati bisa bikin. Saya tidak tahu dari mana diambil, tapi ternyata setelah membaca dapat di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Tadi. Jadi makanya ini penting saya sampaikan orang yang sudah berkeluarga. Tak ada makanan majid alih nomor ini, sebenarnya itu kuncinya. Ini ia paling mega mas sering, wanita tidak sering. Yang paling banyak juga mencuci sampai pakaian dikeringkan sampai malam hari. Imam Saruni mengatakan ketika ada pakaian di luar rumah bermalam, jangan pakai pakaian itu kecuali kau cuci kembali. Karena di situ ada jin yang masuk dan itulah yang menyebabkan orang kadang mati mendadak. Satu dia satu tempat di nyaruna mati. Itu jin pakaian menurut Imam Saruni. Itu pandangan. Ini beneta ya pada sesak kota tepak. Nah sama aku mau itu nama siapa? Itu pandangan. Makanya orang tua dulu maka dahulu memang disesakmu sebelum mengeringi. Pada saat masih panas karena jin belum keluar. Kan jin itu menyapa matahari. Pada saat menjelang maghrib dia keluar, karena makanya tidak diharamkan sholat pada saat matahari memerah sampai dia tenggelam. Karena di situ tempat jin menyembah. Dan setelah matahari tenggelam, jin itu akan kembali kemana saja dia bisa tinggal. Pakaian yang dikeringkan dia akan masuk ke situ. Dan itulah yang membuat orang kadang kena penyakit yang mendadak itu sakit dada. Ini bahaya, hindari. Makan di tempat tidur itu juga dalam keadaan berbaring, itu juga menolak Islam. Membiarkan makanan berserakan, selain mengundang datangnya jin masuk ke dalam rumah, itu juga bahaya. Membuka jendela sampai sesudah sholat asar sampai maghrib. Makanya sesudah sholat asar tutup jendela, jangan buka supaya jin tidak masuk. Tapi jin di dalam rumah itu pasti ada, termasuk Umi Sibian itu pasti ada melalui cicak. Kenapa Rasulullah bagi Nabi tak pukul rata itu? Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, maka itu 200 hasanah. Ketika 2 kali itu 150. Saya pernah tanya guru tak guru, bagi dah kurang. Angkatan 5 jadi CD. Dia mengatakan dibolehkan dibunuh tapi tidak boleh disiksa. Semakin lama kau pukul semakin kurang pahalanya. Jika kau memukul 1 kali langsung mati itu besar pahalanya karena kau tidak menyiksa. Kenapa? Karena cicak itu di dalamnya ada jin namanya Umi Sibian. Jin ini yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Termasuk biasa anak kita memar tubuhnya itu kan Umi Sibian. Itu ada pada cicak. Ilmunya orang tua dulu sederhana, ambil cermin dia letakkan di bawah ayunan. Karena yang paling ditakuti Umi Sibian hanya pantulan cermin. Ini ilmu itu. Biasa kau jangan nak kata kami yang mana tuh? Itu ilmunya. Itu ilmu jin yang diambil orang tua dulu. Cuma sekarang orang tidak tahu. Saya mengatakan bid'ah. Saya juga mengatakan bid'ah. Masa angkat cami ngopiawan atau jani. Nanti saya dapat di bukunya Busmofi. Ini makanya penting saya sampaikan bahwa ternyata ilmu itu ada. Dia otomatis kariolo dia namanya pembacaan. Mana sampai pantangan sama Umi Sibian tidak bisa, itu bisa membunuh janin dalam kandungan Pak. Makanya kalau ada anak bergerak dalam perut tidak normal, lihat ada cicak itu di sekeliling situ dekat. Makanya menghindar. Ya kau anak terkait tangan baring langsung ambil, baringkan di atas dada, kemudian cari, pasti ada cicak dekat karena di situ ada Umi Sibian. Ini mulai dari Nabi Musa. Ini Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan Umi Sibian karena dia lebih berbahaya dibanding dengan orang yang nampak yang bisa membunuh janin, karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Dia mencekik anak di dalam, masih di dalam perut ibu. Makanya mereka kata maka sehat-sehat kemudian aku mana kata pemati itu semuanya musiknya. Karena itu
sampai nasuruki Nabi kita baca doa sebelum berhubungan. Kan begitu. Ya kumeloki maka pelak itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Umur saha inarab bila berpuluh. Ya kumeloki maka pelak itu ya itu bacaan. Si salah. Pasti tak paham itu wakil. Itu doa. Tapi yang paling pokok berwudu. Saya punya ilmu dari guru tak, alhamdulillah masyarakat, mudah-mudahan bisa berkeselamanya. Nasabaya koda cabut pemalah ta'ala tidak jadi. Itu jadi, masih jadi saya pakai. Dan beberapa kali saya pakai, termasuk waktu nama guru tak di Senusi Batu almarhum. Saya hanya naik motor dari Sidrap itu 1 jam 45 menit sampai di Kepala Kilo. Kalau ketiga itu saya 1 jam 45 menit saya naik motor, dan sampai hari ini saya tidak bisa naik motor secepat itu. Saya sudah tes itu tidak bisa. Jadi saya punya ilmu itu dari wudhu. Tadi saya tinggalkan Sidrap kurang 10 menit, kurang 15 menit jam 5 masih bisa sholat maghrib di sini. Tapi saya selalu kalau mau jalan begitu sedikit waktu pasti saya berwudhu, karena saya pernah dikasih tahu kenapa sahabat Rasulullah itu disuruh Nabi berwudhu sebelum pergi ke masjid. Itu adalah saya. Menurut maka dia nak ko terlambat ko, dia nak mudah hati ko, maka dia nak mudah hati ko normali ajene ko milawi baraka ajene nak pelaku dosa lalu. Dan saya pakai. Jadi betul itu Pak. Dimakai guru itu jene si ini, tapi gunanya jene iko beli. Menurut. Jadi kita tahu majene ini berhubungan, niatnya sama, wudunya sama, niat wudu sama, tapi doa wudu berbeda. Melo kok joka jene, maka berapa mati jene?